Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan masih tetap sehat, masih tetap semangat ya. Setahun loh kita di rumah aja, luar biasa ya. Oke, kita sekarang masih di semester 2. Sekarang kita udah masuk bab 3 loh. Nah, bab 3 ini tentang apa? Kita hari ini bicara tentang pencemaran lingkungan ya. Masih bersama Ibu Nurti Saratasari. Isi atau menu hari ini agak lumayan banyak ya, tapi nggak masalah. Yang pertama seperti biasa ada kompetensi dasar, kedua ada tujuan pembelajaran, ketiga ada renungan, keempat ada materi, kelima ada pertanyaan, dan terakhir ada tugas. Oke, nah kita lihat dulu ke kompetensi dasarnya. Kita masuk ke bab 3, yaitu kompetensi dasar itu adalah menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, dan juga membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Oke, tujuan pembelajarannya sekarang apa ya? Nah, setelah selesai pembelajaran, kamu diharapkan dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan baik. Selanjutnya mengemukakan macam-macam pencemaran lingkungan dengan tepat, lalu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan dengan teliti, lalu menyimpulkan juga dampak-dampak pencemaran lingkungan dengan benar, dan terakhir membuat poster mengenai pencemaran yang terdiri dari penyebab, dampak, dan penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar dengan menarik. Oke, kita sekarang masuk ke renungan dulu. Oke, ini untuk yang muslim ya. Jadi ternyata menjaga kelestarian alam itu sesuai dengan perintah Islam. Itu ada di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya seperti ini. Telah tanpa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, untuk yang muslim bisa dibuka Qurannya ya dan dibaca maknanya itu seperti apa. Jadi ternyata sekarang kita sudah merasakan di mana-mana lingkungan itu tampak akan ada kerusakan. Gak usah jauh-jauh, di sekitar rumah kita juga udah kelihatan ya. Sampah mungkin ada di mana-mana berserakan. Polusi udara itu mulai parah ya, makin parah. Kita bisa rasain kalau siang-siang itu seperti apa. Terus air juga mungkin banyak yang merasakan di rumahnya itu harus pakai filter ya, karena kalau nggak pakai filter itu airnya nggak mungkin kita bisa konsumsi secara langsung. Udah gitu tanah juga, mungkin tanahnya di daerahnya sudah kurang subur dan seterusnya. Nah, dengan tanda-tanda yang Allah sudah berikan itu adalah akibat perbuatan kita manusia. Nah, semoga dengan tanda-tanda yang sudah diberikan itu, yang sudah terasa oleh kita, yang kita sudah rasakan akibatnya seperti apa, tidak enaknya seperti apa, kita akan kembali ke jalan yang benar dan mau memperbaiki lingkungan dengan cara yang kita bisa. Oke, kita masuk ke definisi dulu sekarang ya. Yang pertama, apa itu pencemaran lingkungan? Nah, ternyata definisinya seperti ini. Segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi kita sudah belajar ekosistem di di bab 2 ya, di bab sebelum ini. Bahwa ketika keseimbangan ekosistem itu terganggu, artinya itu pasti ada pencemaran lingkungan. Entah itu pada apapun ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada juga menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997. Jadi di sini dijabarkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi ketika ada apapun yang mengganggu kelestarian lingkungan yang harusnya lingkungan dapat berfungsi seperti sesuai dengan peruntukannya, itu artinya ada pencemaran lingkungan. Entah sampah yang banyak, atau polusi udara yang banyak, atau polusi di air yang banyak, atau polusi yang tanah itu yang banyak. Jadi mengakibatkan keseimbangan di lingkungan itu terganggu. Nah, selanjutnya kita juga harus mempelajari tentang apa sih yang disebut dengan polutan. Polutan itu adalah zat pencemar ya. Jadi kapan
sih suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Ada 3 kategori. Yang pertama adalah ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua itu adalah berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga adalah berada pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya gini deh, karbon dioksida itu tuh secara natural dari mulai kehidupan ada sampai sekarang itu akan selalu ada. Hanya sekarang karbon dioksida ini disebut sebagai polutan. Kenapa? Karena kadarnya itu sudah sangat banyak, sudah melebihi batas kadar normal, yang mengakibatkan apa? Bumi sekarang terasa makin panas. Kenapa? Karena CO2 itu adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat memblok atau menghalangi kelebihan panas yang dipancarkan oleh sinar matahari keluar dari bumi, ya. Jadi kalau ada karbon dioksida di atmosfer itu, tidak semua sinar matahari itu bisa dipantulkan keluar bumi lagi, tapi sebagian disimpan. Itu sebetulnya efek rumah kaca itu bagus untuk menjaga bumi ini tetap hangat, karena ketika tidak ada efek rumah kaca maka bumi ini akan sangat dingin dan tidak mungkin ditinggali oleh makhluk hidup apapun. Tetapi ketika jumlahnya sangat besar, berada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya, maka keseimbangan lingkungan di bumi ini menjadi terganggu, yang pada akhirnya mengakibatkan sekarang suhu bumi makin panas, nanti es di kutub akan mencair dan seterusnya mengakibatkan bencana, ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke jenisnya. Jadi ternyata pencemaran yang kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama adalah pencemaran udara. Ini didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Jadi intinya adalah ini adalah pencemaran yang terjadi di udara. Ketika ada polutan yang sampai di udara, polutan tadi sudah ada ya kategorinya ya di slide sebelumnya, maka bisa disebut udaranya tercemar, ya. Kalau mau lebih jelas ya ini bisa dibaca definisinya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang macamnya. Macam pencemaran udara itu ada 2. Ada yang kita sebut sebagai macam pencemaran udara yang primer dan juga ada yang sekunder. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau primer itu disebabkan langsung dari sumber pencemar, sedangkan sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer, gitu ya. Jadi kalau misalnya primer nih, disebabkan langsung dari sumber pencemar, misalnya CO2-nya, itu saja gitu. Nah, kalau sekunder berarti terjadi akibat CO2-nya, misalnya bereaksi dengan gas-gas lain di atmosfer yang dapat menyebabkan pencemaran udara yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke penyebab, ya. Ternyata ada 2 penyebab pencemaran udara. Ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Cukup terlihat jelas ya, di gambar ini terlihat jelas. Satu contohnya adalah bencana alam seperti meletusnya gunung berapi. Kedua adalah pembakaran sampah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab, ya. Nah, dampaknya apa nih? Tadi sebab sudah, sekarang kita masuk ke dampak. Dampaknya ternyata secara garis besar itu ada 4. Yang pertama kesehatan, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga bagi tumbuhan itu dia jadi rusak, dan keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, kita bahas yang pertama kesehatan. Tentu udara itu adalah segala komponen dari udara itu adalah sesuatu yang kita hirup ya untuk bernafas, oksigen. Nah, tapi ketika banyak sekali polutan di udara, maka yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita itu tidak cuma oksigen, walaupun kita punya sistem pernafasan yang sempurna, dapat menyaring udara, dapat memilih udara yang masuk. Tapi yang namanya pencemaran itu ada zat-zat polutan yang tadi sudah kita bahas, bahwa dia itu jumlahnya besar sekali, ada di ambang batas atau melebihi ambang normal, yang pada akhirnya tidak tersaring oleh sistem pernafasan kita, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan, ya. Nah, yang kedua kita masuk ke efek rumah kaca. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jadi efek rumah kaca ini adalah bukan yang disebabkan oleh adanya rumah kaca atau bangunan-bangunan terbuat dari kaca. Itu kurang tepat ya. Jadi yang sebenarnya adalah yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu adalah bumi ini terasa seperti di dalam rumah kaca.
kalau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai greenhouse effect. Nah, greenhouse ini biasanya digunakan untuk tempat pertumbuhan ya, pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kenapa di situ? Karena di situ tercipta kelembaban yang cukup, sinar matahari yang cukup, dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan tumbuhan tumbuh dengan baik. Nah, bedanya ketika bumi ini mengalami efek rumah kaca yang berlebihan, itu seperti apa? Nah, sama, panas ya. Kalau kita lihat di gambar, ini harusnya sinar matahari ketika masuk ke bumi, ada yang diserap, ada juga yang memantul ya. Hanya ketika terlalu banyak zat pencemar berupa CO2 atau gas rumah kaca contohnya, itu jadi seolah-olah atmosfer itu tertutup, yang mengakibatkan apa? Sebagian dari sinar matahari atau panas dari matahari yang harus dipantulkan keluar itu tidak bisa memantul karena terblok atau terhalangi oleh gas-gas rumah kaca yang terlalu banyak di atmosfer. Pada akhirnya apa? Dia hanya bisa bolak-balik saja di dalam atmosfer. Mau ke atas nggak bisa, ke bawah mantul lagi terus seperti itu. Pada akhirnya panasnya berkumpul di permukaan bumi dan yang mengakibatkan suhu bumi meningkat ya. Nah, selanjutnya bagi tumbuhan. Nah, zat-zat pencemar ini ternyata dapat membuat tumbuhan sakit juga. Nah, kini kita bisa lihat di sini contohnya. Ini contohnya adalah daunnya jadi rusak ya, dan seterusnya. Jadi selain mengganggu kesehatan manusia juga dapat mengganggu kesehatan tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar ini ternyata lubang ozon yang awalnya kecil dari tahun ke tahun itu makin membesar dan makin membesar. Kenapa? Karena makin banyak gas berupa CFC ya, klorofluorokarbon yang berikatan dengan ozon atau O3 di atmosfer yang mengakibatkan si ozon itu O3 ya, rumus kimianya. Oksigen yang berikatan 3 oksigen. Nah, ini kalau ketemu dengan CFC klorofluorokarbon ini, nanti ikatan si 3 atom oksigen ini akan terlepas gitu. Nah, jadi oksigen yang bagus Bu, O2 ya betul, hanya sayangnya O2 itu tidak bisa melindungi kita dari sinar UVA dan UVB yang masuk ke dalam permukaan bumi ya. Sedangkan sinar-sinar itu yang berbahaya juga. Salah satunya dapat menyebabkan kanker. Dan juga kalau tidak tersaring, ya otomatis suhu bumi juga makin panas. Ketika makin panas suhu bumi, maka bahayanya lagi apa? Es di kutub dapat mencair yang mengakibatkan permukaan laut akan naik dan pasti akan dapat menenggelamkan beberapa daratan yang ada di sekitarnya. Beres ya, masuk ke pencemaran air. Definisinya apa? Sebetulnya kurang lebih sama dengan yang tadi, hanya ini terjadi di air ya. Masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Nah gitu, jadi ini adalah pencemaran yang terjadi pada air. Intinya seperti itu, jadi banyak polutan yang mencemari air pada akhirnya tidak bisa berfungsi sebagai sesuai dengan peruntukannya. Jadi air, kalau misalnya air murni itu kan yang masih tidak tercemar itu harusnya bisa kita minum ya, bisa kita gunakan untuk segala macam kebutuhan kita sehari-hari. Tapi dengan dia tercemar maka tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Harus diberikan lagi perlakuan khusus supaya air ini dapat digunakan lagi oleh kita ya. Sekarang kita masuk ke penyebabnya. Penyebabnya ternyata terbagi menjadi 3. Ada limbah industri, ada limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Nah, sudah jelas ya, industri berarti dikeluarkan dari industri ya. Ketika suatu industri itu tidak menyaring limbahnya dengan baik, ya dia pasti akan membuang limbahnya ke lingkungan. Contohnya sungai, yang pada akhirnya dapat mencemari sungai tersebut, mengganggu kehidupan kita, mengganggu kehidupan organisasi lain di sungai tersebut. Nah, selanjutnya adalah limbah rumah tangga. Ini kita juga pasti menghasilkan ya. Tapi kalau kita lihat di gambar ini sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, pasti kita tahu bahwa kita tidak akan membuang sampah sembarangan. Karena sampah yang dibuang sembarangan itu pasti
pasti akan bermuaranya kalau tidak ke sungai, ke laut gitu ya. Padahal si airnya kita pakai juga untuk konsumsi gitu. Jadi kita pada akhirnya makan sampah yang kita buang. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanian juga sama. Jadi pupuk-pupuk yang berlebihan atau pestisida dan lain-lain yang digunakan pada proses pertanian itu ketika berlebihan itu akan terserap ke dalam tanah dan juga masuk ke dalam menyerap ke dalam air tanah ya, yang pada akhirnya dapat mencemari air gitu. Jadi ketika digunakan secara berlebihan yang tadi zat-zat tadi ya tentu saja dapat mencemari air ya. Lanjut. Oke, nah dampaknya apa nih? Banyak ya. Ada penurunan kualitas lingkungan, jelas ketika ada pencemaran dimanapun itu kualitas lingkungan akan menurun. Selanjutnya gangguan kesehatan. Paling gampang apa sih ketika kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar ya? Tentu saja ada diare lah, paling gampang ya diare. Nah itu karena ada bakteri-bakteri yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya pemekatan hayati. Nah ini maksudnya seperti apa? Jadi misalnya gini, laut tercemar nih, kan kita sudah belajar rantai makanan ya. Nah plankton misalnya makan ya, makan dari apapun itulah ya. Nah plankton itu, fitoplankton itu nggak makan ya. Fitoplankton itu dia berfotosintesis. Nah tapi dia kena pencemaran, nanti si fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini ketika makan sesuatu yang tercemar ya otomatis dia akan tercemar ya kan. Nah udah gitu dimakan oleh ikan kecil si zooplankton ini, dia makan pencemaran dari dua, fitoplankton, zooplankton, dia ikut tercemar. Udah gitu ikan besar makan, nah ikan besar dapat pencemaran 3, dari mulai fitoplankton, zooplankton, terus ikan kecil. Udah gitu si ikan besar ini kita makan, nah kita dapat pencemaran dari banyak ya, dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar. Jadi terjadi pemekatan hayati, pemekatan pencemaran yang terjadi pada organisme-organisme yang dimakan pada rantai makanan. Ya, selanjutnya mengganggu pemandangan. Oh jelas ya, air yang tercemar itu nggak ada yang terlihat bagus ya, pasti mengganggu pemandangan. Selanjutnya mempercepat proses kerusakan benda. Oh tentu saja ya, ketika airnya tidak berkualitas, airnya tercemar berbagai polutan ya otomatis kena ke baju kita lah paling gampang. Yang tadinya harusnya baju kita yang putih itu tetap putih, karena airnya nggak jernih ya otomatis dia jadi berubah warna gitu ya. Itu simpel. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke pencemaran tanah. Jadi ini yang ketiga ya, tadi pencemaran udara, kedua air, ketiga tanah. Nah ini apa sih? Ini adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami yang dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Nah gini ya, jadi intinya pencemaran tanah itu adalah pencemaran yang terjadi di dalam tanah. Ada polutan yang terserap ke dalam tanah yang pada akhirnya mengurangi fungsi tanah tersebut, jadi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Padahal kita pun menapak di tanah, kita makan segala sesuatu yang berasal dari tanah dan seterusnya. Jadi ini bahaya juga buat kita. Selanjutnya penyebabnya apa nih? Ada 3. Tadi mirip-mirip ya, limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian. Ini hampir sama dengan air ya. Nah domestik itu sebetulnya limbah rumah tangga juga ya, cuman ini beda istilah aja. Limbah industri tentu saja yang dihasilkan dari industri-industri. Terakhir adalah limbah pertanian yang tentu saja dihasilkan dari proses pertanian. Ini sebetulnya kurang lebih sama pencemarnya dengan yang terjadi pada pencemaran air ya. Karena di dalam tanah juga ada air. Ketika tanah tercemar, otomatis airnya juga ikut tercemar. Nah, dampaknya apa nih ketika tanah sudah tercemar? Ada 3 secara garis besar. Kesehatan pasti ya, kita makan segala sesuatu dari tanah. Ini lead poisoning ini adalah timbal ya, timbal itu adalah lead. Jadi timbal ini bahaya juga ketika kita memakan sesuatu yang tercemar oleh timbal, itu dapat mengakibatkan berbagai keluhan kesehatan ya, seperti sakit kepala ya, udah gitu terjadi perubahan perilaku ya, udah gitu ada sakit perut dan lain-lain yang
magnification of DDT. DDT ini adalah salah satu zat pencemar juga. Ini sama kayak yang tadi sebelumnya, ini adalah pemekatan hayati. Jadi ketika kita mengkonsumsi segala macam yang terjadi yang tercemar, itu konsumen puncaknya itu dia mengkonsumsi paling banyak pencemar dibanding konsumen di bawahnya. Ya, karena konsumen puncak itu pada dasarnya dia memakan berbagai makhluk hidup secara tidak langsung. Kayak tadi fitoplankton, zooplankton itu kalau di laut ya, fitoplankton di air, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar. Nah ini ada ular juga makan gitu ya. Jadi ini adalah pemekatan hayati juga. Selanjutnya pertanian otomatis, karena kebanyakan pertanian itu menggunakan tanah ya, walaupun sekarang ada hidroponik dan aeroponik dan lain-lainnya, tapi kebanyakan hasil pertanian itu hasilkan dari tanah. Nah ketika tanahnya tercemar ya otomatis hasil pertanian juga akan berpengaruh. Berarti hasil pertanian itu yang kita konsumsi juga akan masuk ke dalam tubuh kita si pencemar-pencemarannya. Jadi ini bahaya juga buat kita ketika kita tidak mau mengurangi dampak pencemaran ini ya. Oke, itu adalah finalnya. Sekarang kamu masuk ke pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Tadi sudah ya, ada yang secara undang-undang, ada yang definisi secara umum. Selanjutnya ada sebutkan macam-macam pencemar lingkungan. Oh ini gampang sekali, ada 3 jenis yang tadi kita bahas ya. Ada satu lagi yang tidak kita bahas, tapi sebutkan yang dibahas saja. Lanjut, apa saja faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan? Nah ini juga sudah dijelaskan tadi, jadi kamu sudah bisa jawab ya. Yang terakhir adalah apa saja dampak-dampak pencemaran lingkungan. Ini juga sudah dijelaskan tadi, bisa kamu buka-buka lagi slide-nya, ditonton lagi videonya, kamu baca buku, kamu browsing segala macam. Manfaatkan apa yang kamu punya untuk belajar. Oke, udah kita masuk ke tugas ya. Seperti biasa ada level-level. Level 1 yang basicnya adalah jawab pertanyaan tadi ya, dan buat rangkuman atau peta konsep mengenai materi pencemaran. Paling gampang, semua orang pasti bisa. Ketika tidak bisa, entah apa alasannya ya. Level 2 ini sedikit menaik ya, intermediate. Jawab pertanyaan tadi ya, semuanya harus menjawab pertanyaan. Nah, kalau ini adalah buat poster. Posternya itu adalah tentang ajakan mengurangi pencemaran mulai dari diri sendiri dan lingkungan ya. Gimana sih caranya kita mengurangi pencemaran? Dengan cara yang kita bisa dan kita bisa lakukan terus-menerus. Tuh ya, buat yang menarik ya. Level 3 ini yang advance ya, paling tinggi levelnya. Jawab pertanyaan, semuanya harus jawab pertanyaan. Level apapun harus jawab pertanyaan tadi. Dan buat video. Nah, kalau tadi menggambar kan, sekarang membuat video. Sama sih, tentang ajakan mengurangi pencemaran mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Oke, nah menurut Ibu ini boleh, ini adalah level-levelnya. Dan kamu boleh pilih salah satu aja. Yang kira-kira kamu mau, yang kira-kira kamu bisa, yang kira-kira kamu suka. Yang penting mengerjakan. Oke? Materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Seperti biasa, ditunggu kritik dan sarannya. Boleh follow IG Ibu @nurtiistilah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan mengurangi pencemaran lingkungan mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat, supaya kita semua bisa merasakan bisa merasakan efek dari yang kita buat ya, efek positif dari usaha yang sudah kita buat. Oke, sampai ketemu lagi anak-anak. Stay healthy, jaga diri baik-baik. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa ketemu lagi di sekolah, kamu bisa jalan-jalan kemana-mana dengan bebas. Pokoknya sampai ketemu lagi. Makasih sudah menyimak.